Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kumaidi dengan NIM 2022D1B070 dari kelas 7C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik bandar udara, yaitu pertemuan kedua yang berjudul peran transportasi udara dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya di Indonesia. Bagian pertama yang kita bahas dahulu yaitu peran transportasi udara ditinjau dari unsur. Yang pertama unsur penunjang, yang kedua unsur pendorong, dan yang ketiga unsur pertahanan dan keamanan. Bagian kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan angkutan udara. Yang pertama yaitu kondisi wilayah, yang kedua yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Berikutnya yaitu pertemuan ketiga, melanjutkan dari materi dari pertemuan kedua yang masih berhubungan dengan topik transportasi udara. Jika sebelumnya di pertemuan kedua yang dibahas yaitu peran transportasi udara dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya di Indonesia, jadi sekarang yang dibahas yaitu klasifikasi lapangan terbang atau bandar udara di Indonesia. Yang pertama yaitu lapangan terbang sipil yang dikelola pemerintah, yaitu lewat PT Angkasa Pura I dan II. Yang kedua yaitu lapangan terbang sipil yang dikelola swasta dan lapangan militer yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Yang pertama yang dibahas dahulu yaitu dikelola pemerintah. Nah, untuk bandara sipil yang dikelola pemerintah ini ada dua. Yang pertama yaitu Angkasa Pura I atau AP1 dan PT Angkasa Pura II AP2. AP1 itu mengurusi wilayah Indonesia bagian timur dan bagian di tengah. Contohnya yaitu Bandara 1 I Gusti Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Sementara AP2 mengurusi wilayah yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Kuala Namu di Medan, dan Sultan Syarif Hasim II di Pekanbaru. Dari kedua lapangan itu dikelola oleh swasta. Nah, bandara jenis ini biasanya dipakai buat mendukung kegiatan tertentu seperti wisata pertambangan atau penerbangan umum. Yang contohnya ada Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta yang juga digunakan ATS, Bandara Nusa Wiru di Pangandaran, dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan, dan juga bandara milik perusahaan Freeport di Timika. Jadi, walaupun dikelola swasta harus punya izin dari pemerintah. Berikutnya yaitu ada lapangan terbang militer. Kalau yang ini dijelaskan yang dikelola penuh oleh TNI Angkatan Udara dan fungsinya buat pertahanan dan keamanan negara. Contohnya seperti Lanut Yeswah Judi di Madiun, Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Lanut Abdul Rahman Saleh di Malang, dan Lanut Rosmin Nurjadin di Pekanbaru. Kesimpulannya yaitu bandar udara di Indonesia punya klasifikasi dan fungsi masing-masing tergantung siapa pengelolanya. Ada yang buat komersial, ada yang untuk keperluasan khusus, dan ada juga yang murni untuk pertahanan. Semua itu berperan penting dalam menjaga konektivitas dan keamanan transportasi udara di negara kita. Berikutnya yaitu pertemuan keempat. Melanjutkan dari pertemuan ketiga, dari pertemuan keempat ini yang dibahas yaitu Bandar Internasional Lombok atau BIL.
mulai dari lokal fasilitasnya sampai pembagian antar sisi darat dan sisi udara. Yang pertama dibahas terlebih dahulu dan gambaran umumnya. Bandar Internasional Lombok yang terletak di Tanah Au, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Koordinatnya kurang lebih di 8 derajat 45 lintang selatan dan 116 derajat dan 16 bujur timur. Selanjutnya ke pembagian area bandara. Secara umum bandara itu dibagi jadi dua, yaitu landside dan airside. Di Bandara Lombok, terminal area parkir kendaraan ada di sisi darat, sedangkan runway dan taxiway dan apron ada di sisi udara. Sekarang yang dibahas yaitu detailnya satu persatu, mulai dari sisi darat. Yang pertama yaitu terminal penumpang. Di bil ini menggabungkan terminal domestik dan internasional dalam satu kawasan. Di dalamnya ada area keberangkatan, kedatangan, check-in counter, imigrasi, dan ruang tunggu, sampai fasilitas komersial kayak restoran, kafe, dan toko. Berikutnya yang kedua yaitu akses jalan dan drop-off area. Akses utama menuju terminal itu lewat bil atau bypass, dan ada area pengantaran dan penjemputan penumpang di terminal. Di situ juga disediakan area parkir buat mobil pribadi, taksi, dan shuttle. Yang ketiga yaitu fasilitas pendukung di sisi darat. Di sisi darat juga ada ruang tunggu, lounge, ruang VIP, area keamanan dan pemeriksaan bagasi, serta fasilitas transportasi darat seperti rental mobil dan bus antar kota. Selanjutnya yaitu kita bahas dari sisi udara atau airside. Yang pertama yaitu runway. Runway utama di Bandara Lombok punya arah 13/31 dengan panjang sekitar 3.300 meter. Ukurannya ini sudah cukup untuk pesawat berbadan lebar dan sesuai standar kelas bandara 4C hingga 4E. Yang kedua yaitu taxiway dan apron. Taxiway itu jalur penghubung antar runway dan area parkir pesawat. Sementara apron adalah area tempat pesawat parkir untuk bongkar muat penumpang, bahan bakar, dan bagasi. Bandara Lombok sudah lengkap beberapa parking dan stand buat berbagai jenis pesawat, dan dikembangkan biar bisa penumpang lebih banyak pesawat di jam sibuk. Berikutnya yaitu area kargo, hangar, dan navigasi. Selain itu ada juga terminal kargo buat distribusi barang, hangar untuk perawatan pesawat, dan fasilitas navigasi bandar udara seperti radar, sistem ILS, dan lampu pendekatan, apron lightning buat bantu pesawat mendarat dengan aman. Yang keempat yaitu rencana pengembangan. Berdasarkan studi pengembangan di tahun-tahun mendatang, apron bil bakal diperluas sampai bisa menampung 18 pesawat sekaligus pada jam sibuk. Ini menunjukkan kalau Bandara Lombok memang disiapkan jadi bandara internasional yang besar dan modern. Kesimpulannya itu Bandar Internasional Lombok punya desain dan fasilitas yang lengkap, dari sisi daratnya yang nyaman dan modern sampai sisi udaranya yang sudah memenuhi standar internasional. Selain berfungsi sebagai penghubung antara daerah dan negara, bandara ini juga jadi salah satu penunjang utama sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
terutama untuk mendukung wisata Mandalika yang sudah terkenal. Berikutnya yaitu pertemuan kelima. Di pertemuan keempat sudah dibahas tentang Bandara Internasional Lombok. Di pertemuan kelima ini yang akan kita bahas yaitu tentang karakteristik umum pesawat komersial dan beberapa contoh jenis pesawatnya. Yang pertama yang kita bahas dahulu hal-hal dasar yang perlu diketahui tentang pesawat komersial secara umum. Setiap pesawat punya karakteristik mesin, struktur berat, jarak tempuh, range yang berbeda tergantung jenis dan tujuan operasionalnya. Selanjutnya ada bagian-bagian berat pada pesawat. Struktur utamanya meliputi badan pesawat, fuselage, sayap, ekor, roda, pendaratan atau landing gear, dan mesin. Lalu ada juga yang disebut payload dan range. Kalau payload itu berat muatan pesawat termasuk penumpang, bagasi, dan barang. Selanjutnya yaitu konfigurasi roda pendaratan atau landing gear. Umumnya pesawat komersial pakai sistem tristle, jadi ada salah satu roda di depan nose gear dan ada roda utama di belakang. Desain ini membuat pesawat lebih stabil saat mendarat dan mudah dikendalikan di darat. Berikutnya yang kita bahas yaitu contoh-contoh pesawat komersialnya. Yang pertama dari Boeing. Ada Boeing 737 sampai 800. Pesawat yang sering banget kita lihat di maskapai dalam negeri. Kapasitasnya sekitar 160-an penumpang. Panjangnya hampir 40 meter dan pakai mesin CFM 56. Masih dari Boeing, ada juga Boeing 787 Dreamliner. Kalau dengan Boeing 787 Dreamliner ini yaitu termasuk pesawat jarak jauh atau long haul dengan kapasitas besar antara 250 sampai 330 penumpang, tergantung variasinya. Selanjutnya yaitu Airbus. Airbus punya seri populer yaitu A320 family. Misalnya A320 dan A321. Pesawat jenis ini juga termasuk kategori narrow body dengan kapasitas 150 sampai 200 penumpang dan banyak dipakai maskapai di Asia. Untuk variasi A321 ukurannya sedikit lebih panjang dan bisa membawa lebih banyak penumpang. Bahkan ada versi A321 XLR yang bisa terbang jarak menengah sampai jauh dengan efisiensi tinggi. Berikutnya yang terakhir yaitu kita bahas ATR. ATR ini berbeda dari dua sebelumnya karena pakai mesin turboprop dengan baling-baling. Contoh ATR 72 sampai 600 yang bisa dibawa sekitar 78 penumpang. Ini cocok banget buat rute pendek, misalnya antara kota di Indonesia Timur karena bisa beroperasi di landasan lebih pendek dan hemat bahan bakar. Berikutnya yaitu pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini yang kita bahas yaitu tentang karakteristik umum pesawat terbang mulai dari jenis, mesin, berat, jarak tempuh, sampai perbandingan antara pesawat ATR, Airbus, dan Boeing. Yaitu yang pertama runway atau landasan pacu. Ini adalah jalur utama tempat pesawat lepas landas dan mendarat, biasanya panjang dan lebar, terbuat dari aspal atau beton dan diberi tanda atau nomor arah seperti 09 atau 27 yang menunjukkan orientasi arah landasan. Di sekeliling runway juga ada runway safety area buat jaga-jaga kalau pesawat keluar jalur. Yang kedua yaitu taksi atau jalur penghubung. Nah,
Kalau pesawat sudah mendarat, dia dia nggak langsung berhenti di terminal. Dia lewat dulu dari taxiway, yaitu jalur yang menghubungkan runway dengan apron, hangar, atau terminal. Taxiway ini juga dilengkapi lampu biru di tepinya supaya bisa dipakai saat malam hari. Yang ketiga yaitu apron atau rem area. Bagian ini adalah tempat pesawat parkir. Di sinilah pesawat bisa isi bahan bakar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan dapat pelayanan darat. Jadi kalau kalian lihat pesawat parkir di dekat terminal, itulah area apron. Yang keempat itu sistem penerbangan dan marka udara. Bagian ini penting banget buat keselamatan, ada lampu-lampu di runway dan taxiway. Sistem PAPI atau FASI untuk membantu pilot menentukan sudut pendaratan. Sampai marka garis dan simbol di permukaan landasan yang membantu panduan pergerakan pesawat. Yang kelima yaitu fasilitas pengisian bahan bakar dan ground support. Biasanya bandara punya area khusus yang disebut fuel farm, yaitu tempat penyimpanan bahan bakar pesawat. Di sini juga ada kendaraan ground service, bus penumpang, tangga pesawat, dan peralatan darat lainnya. Yang terakhir itu yang keenam, hangar dan fasilitas pendukung lainnya. Di area airside ini juga ada hangar untuk perawatan pesawat, mobil pemadam kebakaran khusus pesawat ARFF, dan sistem keamanan seperti hangar, perimeter, dan drainase buat mencegah genangan air di runway. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.